melihat cara-cara bagaimana birokrat pemerintahan, misalnya dengan gaya hidup yang sedemikian hedon di berbagai instansi. Dan di sisi lain, masyarakat di tingkat akar rumput itu begitu seadanya, bahkan susah. Tapi dengan model reformasi ini, bisa balik kita, bisa kembali ke titik nol lagi gitu. Makanya perlu ada koridor. Saya setuju sekali Pak, bahwa memang masalah reformasi kultural itu tidak selesai. Bahkan kalau mau jujur, tidak dijalankan. Masyarakat juga melihat kepolisian ini sudah kayak perseroan saja, perusahaan. Jadi orang datang melapor, bagaimana keluarnya, kemudian nanti berbagai tahap perkara dan sebagainya, mau saja tersangka atau tidak pun, bagaimana pengeluaran dan sebagainya. Hanya kepolisianlah di dunia ini, Polri salah satunya, yang memiliki tugas multi peran, dan bahkan bukan hanya multi peran, tapi paradoks peran. Sekali lagi, jangan sampai lalu kemudian reformasi ini, lalu kemudian begitu rupa mengacak-acak, sehingga lalu kemudian mereka-mereka yang bekerja di fungsi penindakan ini, lalu kemudian jadi bingung, lalu kemudian mereka juga yang berada di fungsi pencegahan juga bingung, karena tidak mendapatkan satu apresiasi dari masyarakat. Nah ini fungsi pimpinan, jadi kalau ada masalah, ditindaklanjuti, dilaporkan, ditindaklanjuti apa tidak. Sekarang masalah dilaporkan, ya kami akan tindak lanjut, tapi tidak ada tindak lanjut karena supervisi dan kontrol lemah. Misalnya saya mengusulkan agar menambah Wakapolri. Jadi Wakapolri yang berada di level, misalnya nih, level atau bidang pencegahan, tadi yang sebelah kiri, dan Wakapolri yang berada di level penegakan. Gitu ya. Atau Wakapolri yang membagi wilayah, Wakapolri bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Halo Sobat DN, bertemu lagi dengan saya Taufik Basari. Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai kinerja tim reformasi Polri. Beberapa waktu yang lalu, mulai dari Agustus 2025, ada rangkaian gelombang aksi yang salah satu tuntutannya adalah mengenai reformasi Polri. Nah, apakah ini merupakan satu puncak dari kegelisahan masyarakat terkait dengan kritikan terhadap kinerja Polri, terhadap profesionalisme Polri? Dan akhirnya direspon oleh pemerintah dengan membuat suatu tim untuk melakukan reformasi terkait dengan Polri ini. Di hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana kinerja dua komite yang sedang berjalan ini dan apa yang menjadi harapan kita semua, serta hal-hal apa yang kemudian kita butuhkan untuk kita lakukan reformasi di tubuh Polri. Telah hadir bersama saya dua narasumber yang luar biasa, yang selama ini memperhatikan dan mengkritisi bagaimana keinginan kita untuk memperbaiki dan memiliki institusi Polri yang profesional. Yang pertama hadir adalah kriminolog, guru besar UI, yaitu Prof. Adrianus Melala. Selamat datang. Terima kasih diundang Mas. Ya, ini sudah beberapa kali ya dalam diskusi ini ya. Ya ceritanya gitu, gagal-gagal terus lah. Oke. Dan yang berikutnya hadir juga seorang mantan anggota Polri yang luar biasa, yang sangat kritis. Dulu pernah menjadi klien saya ya dalam suatu peristiwa yang kita sebut dulu 8 Pamen Polri. Dan sekarang hadir lagi, tentu ingin memberikan pemikiran-pemikirannya ya terhadap Polri. Mudah-mudahan akan banyak tergali dari beliau, yaitu Kombes Purnawirawan Alphonse Lumau. Selamat datang. Selamat sore, terima kasih. Baik, kita akan mulai diskusi kita ya dengan berangkat dari persoalan bahwa beberapa tahun terakhir ini banyak kritikan terhadap Polri ya. Banyak dari masyarakat yang mengkritik baik itu kinerja Polri ataupun kekerasan-kekerasan yang terjadi, profesionalisme yang muncul di tengah-tengah masyarakat sebagai satu kegelisahan juga. Nah, akhirnya dalam waktu terakhir-terakhir ini, teriring dengan adanya beberapa gelombang demonstrasi, yang di dalamnya juga ada tuntutan terkait dengan Polri. Dan respon dari pemerintah dijawab dengan membentuk suatu tim ya untuk melakukan reformasi Polri. Nah, kita akan membedah itu, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, terkait dengan sebenarnya apakah ini respon yang sudah tepat. Ya. Kemudian dengan adanya dua institusi, dua komite ini, apakah nanti tidak bertabrakan dan seperti apa? Nah, pertama-tama tentu saya akan tanyakan mengenai apakah ini menjawab kegelisahan yang ada di tengah-tengah masyarakat? Ya, jadi saya pribadi memang melihat Polri banyak kelemahan, banyak kekurangan.
Namun untuk sampai pada penyebutan bahwa perlu dilakukan reformasi, itu sungguh tidak terpikir. Dan memang tidak menjadi wacana publik juga. Orang hanya berpikir bahwa yang penting adalah Kapolri diganti, dan dengan penggantian Kapolri, lalu banyak perubahan bisa dilakukan. Yeah. Dua hal saja. Pertama, bahwa yang bersangkutan sudah menjabat lebih dari 5 tahun, dan dari amatan saya, karakter pimpinan Polri adalah karakter operasional. Jadi dia kejar sampai pada titik tertentu sesuai dengan objektifnya, baru dia di situ bertahan, lalu kemudian dia bisa disuruh lengser, agar kemudian dia tidak lalu menjadi makin turun kinerjanya. Sementara beliau selain sudah 5 tahun, juga sudah mengalami beberapa kali fluktuasi. Ada kasus COVID, dia Polri berada pada titik terbawah lalu naik. Kasus Sambo, titik terbawah lalu naik. Kasusnya sekarang ini Agustus terus naik. Jadi sudah layak sebetulnya secara siklus kebijakan, dia sudah waktunya lengser. Yang kedua, sekali lagi dengan dia dilengserkan, dengan dia lengser maka tentu pimpinan baru akan membawa kebijakan baru, hal-hal yang selama ini dianggap sebagai buruk akan diperbaiki. Nah, tetapi menariknya adalah bahwa ternyata tidak kunjung lengser, ya, dengan niat baik nih, bukan dengan niat buruk tentang pergantian ini. Nah, maka lalu kemudian terjadilah kasus Agustus Kelabu tadi disampaikan oleh Mas Tobas, di mana kemudian ada clash, ada situasi di mana Polri terpaksa harus keras. Jangan lupa pada saat itu juga, kalau saya sebagai orang yang pengamat, ya ketika menghadapi masa anarkis, ya Polri harus melakukan satu tindakan yang proper. Bahwa kemudian terjadi insiden, terjadi korban, itu adalah satu pilihan yang harusnya disepakati bersama. Masyarakatnya juga sepakat bahwa kalau masyarakat mengambil tindakan yang keras, ya wajar kalau kemudian ada korban gitu ya. Nah, mungkin ini pemikiran yang dianggap kontroversial. Tapi tadi nggak mungkin pada konteks di mana masyarakat anarkis, lalu kemudian dihadapi dengan polisi Babin Kaptipas misalnya, nggak bisa. Harus proper, harus ada situasi yang balance antara masyarakat yang melakukan suatu tindakan dengan tindakan kepolisiannya. Oke lah, lalu kemudian setelah itu ada gugatan, ada tudingan, dan kemudian lalu muncul muncul pertemuan antara elemen bangsa dengan Bapak Presiden, lalu muncullah konteks reformasi tersebut. Maka saya berpikir begini, ini settingan atau memang suatu kebutuhan. Poin saya begini, sekali lagi bahwa memang ada hal yang perlu diubah di Polri, tapi apakah harus sampai pada level reformasi? Artinya begini, kita harus juga menghargai terminologi yang kita pilih. Begitu terminologi reformasi dipakai sebagai terminologi kebijakan, maka jangan lalu kemudian dianggap sebagai sekedar mengganti perkap Kapolri gitu ya. Jangan juga, harus makro juga. Dan kalau dilihat dari Perpres kalau nggak salah yang telah dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, maka dikatakan bahwa terkait dengan reformasi tersebut harus ada perubahan menyeluruh. Nah, pertanyaan saya adalah bahwa apa memang sudah sedemikian bermasalahnya kepolisian dari end to end, dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, sehingga kemudian lalu perlu diadakan perubahan yang menyeluruh, ya. Nah, di sini kita perlu kritis. Maka saya berpikir untuk sementara, ya ini menurut saya ini politis saja. Jadi kalau politis merupakan satu kebijakan pemerintah, ya kita terima saja. Tapi kalau dari segi kebutuhan, dari segi situasi sekarang ini, saya berpendapat bahwa Polri aman-aman saja, fine-fine saja, khususnya dalam rangka operasional. Tentu ada kelemahan, ada kekurangan, tapi rasanya untuk kemudian perlu direformasi, seperti halnya pada waktu kita melakukan reformasi tahun 2000, rasanya kok tidak ada kuat ya. Makanya lalu kemudian, perhatikan, kalau kita merefer pada situasi yang terjadi pada tahun 2000, Mas Tobas dan juga Pak Alfons, maka pada waktu Polri memulai reformasi yang pertama kali pada waktu itu, sebagai reformasi, lalu diikuti oleh yang lain-lain. Pertanda bahwa memang ada satu kebutuhan bersama, bagi semua elemen instansi dan juga lembaga untuk melakukan reformasi tersebut. Disusul reformasi keamanan oleh TNI, lalu reformasi di bidang hukum oleh kejaksaan dan juga oleh peradilan. Kita pasti terlibat waktu itu ya. Demikian juga reformasi di bidang agrari dan seterusnya. Artinya memang ada satu spirit yang sama. Sementara sekarang lihatlah, hanya Polri saja yang dikuyak-kuyak ya melalui reformasinya. Sementara instansi, kementerian, lembaga yang juga mungkin bermasalah, diam aja tuh. Seakan-akan Polri menjadi instansi atau organisasi yang paling paria di negeri ini. Padahal bukankah dia yang menjaga bangsa ini pada waktu Agustus Kelabu. Jadi menurut saya ini sekali lagi perlu kita baca dalam kacamata politik ketimbang kacamata
sesuatu yang berada pada level urgens. Demikian. Ya, jadi menurut Prof ini masih belum sampai level kebutuhan yang sangat mendasar untuk sampai pada istilah reformasi Polri ya. Jadi cobalah lihat begini Mas, dari mereka-mereka yang mengatakan reformasi, ataupun dari mereka-mereka yang mengatakan tentang bahwa Polri itu buruk, jelek dan seterusnya, maka yang dicetuskan adalah contoh-contoh yang berada pada level minor bagi saya. Berada pada level teknikal. Wah, misalnya kenapa perlu ada gelar perkara khusus? Kenapa respons Polri lambat? Kenapa ketika datang lalu nggak ada orang? Itu semua berada pada level technical. Tapi bukannya the devil is in detail. Justru yang detail-detail itu yang akhirnya Nah, untuk itu kenapa tidak pakai konsep lain? Oh, konsep lain. Makanya tadi saya pikir dengan mengganti Kapolri, lalu perintahnya benahi itu, ya yang bersifat ujung tombak beres tuh, gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai reformasi artinya ada formasi yang dianggap nggak benar nih. Apakah kita mau mengatakan begini? Apakah kita mau mengatakan bahwa kita mau kembali meletakkan formasi ya Polri di bawah TNI lagi? Ya, katanya reformasi. Atau kita mau meletakkan reformasi dalam arti bahwa Polri diletakkan di bawah Kemendagri. Sekali lagi yuk, pilihan itu menjadi menentukan bagi saya. Kecuali kalau kita menganggap bahwa reformasi itu apalah, yang penting tadi perbaiki perkap Kapolri, ya pakai kata-kata lain dong, begitu ya. Jadi kalau menurut Prof, dengan mengganti Kapolrinya, kemudian Kapolri yang baru nanti ditugaskan untuk melakukan perbaikan, itu pun juga sudah cukup ya sebenarnya. Sudah cukup. Demikian. Oke, Pak Alfon, itu tadi menarik apa yang disampaikan Prof Adrianus ya. Beliau melihat bahwa ini sebenarnya belum sampai level ke sana. Tapi kan sebenarnya kita melihat persoalan isu reformasi Polri yang sekarang bergulir ini tidak hanya sebatas pada peristiwa yang terjadi di Agustus. Kan ada beberapa peristiwa-peristiwa lainnya. Ya, ada soal Kanjuruhan misalnya, ada soal Sambo, ada soal KM50 dan berbagai ya kritikan-kritikan masyarakat yang lainnya ya, soal misalnya no viral, no justice dan sebagainya. Nah, sebagai orang yang cukup banyak mengkritisi, termasuk juga punya pengalaman di dalam institusi Polri, kira-kira apa yang terjadi saat ini menurut pandangan Pak Alfon? Jadi pemikiran tentang mereformasi Polri ini, kalau dulu kita lihat pada tahun 2000-an, terus nanti kita ketemukan ada reformasi kultural, struktural, dan instrumental, dan dianggap bahwa instrumen maupun struktur itu sudah memadai. Tapi culture ini memang jadi permasalahan, karena kultur merupakan sebuah reformasi di mana bagaimana cara-cara orang berperilaku, bertindak, yaitu polisi bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi bawaan tugas dia sebagaimana amanat Undang-Undang 2 2002, gitu kan, sebagai pelindung pengayom, kemudian penegak hukum dan alat keamanan ketertiban masyarakat. Ini memang profesi yang sekaligus diharapkan, sekaligus juga dibenci kadang-kadang. Karena masyarakat banyak punya harapan-harapan, tetapi harapan-harapan itu ternyata akhir-akhir ini dengan berbagai kondisi global, kondisi lokal yang ada, melihat cara-cara bagaimana birokrat pemerintahan, misalnya dengan gaya hidup yang sedemikian hedon di berbagai instansi. Dan di sisi lain, masyarakat di tingkat akar rumput itu begitu seadanya, bahkan susah. Nah, berbagai faktor-faktor korelatif kriminogen serupa ini menimbulkan berbagai reaksi. Nah, reaksi-reaksi itu ditangkap oleh berbagai kelompok, antara lain para tokoh agama kemarin yang datang ke presiden, terus tiba-tiba tercetuslah reformasi Polri, reform. Apanya yang mau direform? Kalau menurut saya lebih banyak dilihat di aspek kultural daripada organisasi ini sendiri. Karena kalau kita lihat bahwa anggota yang bertugas, taruhlah mau demonstrasi 25 misalnya, mau demo itu kan sudah pemberitahuan akan ada demo misalnya kan. Nah, terhadap itu bagaimana kesiapan organ ini menghadapi kondisi masyarakat. Kemungkinan masyarakat dengan perilaku yang keras, brutal dan sebagainya akan terjadi. Tapi bagaimana para pimpinan-pimpinan, apakah cuma istilahnya pangko damar, panglima komando dalam kamar, hanya duduk di ruang kaca dan tidak menyadari bahwa anggota yang menghadapi di lapangan akan menghadapi kondisi-kondisi begini. Sehingga menurut saya anggota di lapangan di dalam hal bertindak ini tidak cukup mendapatkan bimbingan ataupun acara pimpinan pasukan istilahnya di kesatuannya. Jadi sebelum itu kan ada gladi. Kalau pada tempo-tempo dulu di mana para pimpinan Polri belum banyak yang bergelar macam-macam sampai profesor, doktor dan sebagainya. Itu dulu zaman-zaman pasukan kebanyakan kan. Tapi 1 hari 2 hari sebelum itu dia gladi. Ini kalau ada kejadian begini-begini, apa-apa kira-kira keadaan emergensi akan terjadi. Itu diperlatihkan. Jadi mulai dari Kapolda misalnya di wilayah, Polda Metro, Kapolres, para Kadit, sampai Polsek, dan
Seperti kemarin kan kita tidak lihat yang Agustus kemarin ya, kayak apa tanggung jawab daripada Kapolres Pusat, kayak apa kira Kapolda Metro, tidak kelihatan kan. Tiba-tiba ada yang jadi korban itu terus jadi bereaksi semacam ini, ledakan semacam ini. Nah menurut saya ini ada hal-hal menyangkut leadership daripada para pimpinan, sejauh mana mereka mengantisipasi berbagai kemungkinan. Nah ini berkaitan dengan kultur atau budaya. Ya, jadi Pak Alfons yang juga mengikuti proses reformasi sejak awal 2000 ini kan bisa merasakan langsung ya bahwa memang dulu ada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan ya secara sistem, struktural, termasuk instrumental gitu ya. Nah, tapi ada yang tertinggal tadi yaitu culture. Budaya ya, dan mungkin semakin menurun gitu ya menurut Pak Alfons ya. Ya. Nah, dan kira-kira dalam pandangan Pak Alfons kalau kita ingin memperbaiki terkait dengan budaya ini ya, apa yang harus dilakukan? Paling tidak apa yang kemudian bisa menjadi substansi ketika tim ini nanti bekerja? Menurut saya peran pimpinan atau leadership style ini sangat berperan. Jadi bagaimana pimpinan memberikan contoh-contoh dan arahan-arahan yang sesuai dengan tantangan zaman hari ini. Jangan sampai kalau kita dengar beberapa pendapat dulu Presiden Joko Widodo misalnya juga pada rapat pimpinan dan para petinggi Polri itu, beliau ngomong agar hindari gaya hedon dan sebagainya kan. Karena memang kita lihat sekarang bagaimana masyarakat juga melihat kepolisian ini sudah kayak perseroan saja, perusahaan. Jadi orang datang melapor, bagaimana keluarnya, kemudian nanti berbagai tahap perkara dan sebagainya, mau saja tersangka atau tidak pun, bagaimana pengeluaran dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mendapat keterangan ahli atau pendapat ahli juga, kata Prof. Tapi pendapat ahli tergantung dari pendapatan. Jadi memang begitu kompleksnya di dalam hal kebutuhan masyarakat yang minta dilayani. Di sisi lain, apabila masyarakat melapor dan sebagainya, contoh seperti sekarang, kalau datang ke Polsek dan sebagainya, kadang-kadang masih di pingpong kiri kanan atau masih tahap penyelidikan. Jadi orang lapor pun tidak cepat-cepat untuk penanganan, tapi sangat lamban sehingga masyarakat kecewa atau dalam banyak hal yaitu no viral no justice karena mereka merasa ke tempat mana, sedangkan pekerjaan kepolisian ini pekerjaan yang monopolistik ya. Kalau dia merasa ada hak yang terlanggar, dia tidak mungkin lapor ke agensi lain. Ya. Atau dia melapor ke misalnya saja, kalau kita lihat lapor, pernah ada kejadian, lapor ke pemadam kebakaran, lebih cepat pemadam kebakaran merespons dibanding lapor ke, dulu ada nomor 110 kan, lapor ke polisi, cepat respons, quick responsnya ada, response time misalnya. Atau kalau kita lihat di Jepang, Koban, begitu kita keluar keramaian, dia ada tenda kecil aja, ada polisi berdiri di situ. Community police. Community policing. Jadi memang hal-hal yang menyentuh akar rumput masyarakat kadang-kadang tidak merasa, perlu nggak ya ada polisi, lebih banyak lihat gaya-gayaannya aja. Kalau kita lihat dengan berbagai perlengkapan dan sebagainya, buat apa itu semua? Karena kalau dalam aspek pelayanan atau masyarakat minta bela haknya, kadang-kadang malah polisi menghindar atau mengkelit. Atau misalnya ada dua kelompok bertentangan. Contoh seperti kelompok Ahmadiyah di Madura. Malah polisi bilang, udah kamu menghindar dulu deh. Nanti sudah aman baru datang kembali. Buat apa kalian itu dipersenjatai? Kalau kami kelompok minoritas ini tidak terayomi, tidak terlindungi, terus kalau suruh kita menghindar. Buat apa? Di Manislor juga di Jawa Barat itu. Sekarang kebanyakan begitu. Para pimpinan lapangan, Polres dan sebagainya, lebih baik kalian menghindar dulu deh. So, ini kelompoknya besar, masanya banyak dan sebagainya. Loh, mereka dilatih dengan berbagai latihan, persenjataan, perlengkapan, ditaruh berjenjang itu banyak tutup Coca-Cola dan sebagainya di dadanya itu hanya untuk memberikan kesan kepada masyarakat mereka sesuatu, punya kualifikasi yang bisa mengatasi masalah. Tapi kalau sekarang ada kecenderungan mereka menghindar kalau saya jangan ada masalah. Nah, jadi mereka tidak menjadi orang yang memecahkan masalah, tapi mereka menjadi sumber masalah itu sendiri. Karena mereka tidak tahu mau bikin apa. Nah, ini peran para pimpinan. Demikian. Nah, jadi memang sebenarnya kan instrumental, kemudian sistem, itu kan memang sudah dilakukan sejak tahun 2000 ya. Tadi yang dikatakan oleh Pak Alfons, yang tertinggal adalah culture, budaya. Nah, kalau menurut Prof sendiri bagaimana? Apa seperti itu keadaannya atau bagaimana? Setuju ya? Saya kan juga turut. Nah, terus apa yang harus dilakukan nih? Kalau misalnya, memang Prof juga setuju bahwa budaya menjadi problem. Nah, lantas jika misalnya nanti tim reformasi ini baik kedua sisi ini bekerja,
Nah, kira-kira apa yang harusnya mereka lakukan untuk menjawab persoalan culture ini? Kembali tadi, maka bagaimana kalau dikoridorkan saja bahwa reformasi ini berlangsung atau ditujukan terkait dengan budaya. Sebab apa? Sebab kalau tidak dikerangkeng begitu, itu lalu kemana-mana nih. Oke. Dan apa teman-teman berpikir bahwa selama 25 tahun ya, dari 2000 sampai 2025 itu lalu tidak ada modal sosial kita yang telah kita dorong, kita berikan kepada Polri untuk membuat Polri sebesar ini. Atau Polri sendiri juga sudah nggak berbuat untuk memperbaiki dirinya selama 25 tahun ini gitu ya. Sudah. Ya kami sendiri sebagai pengajar, Pak Alfons ya artinya juga bikin teori dan macam-macam. Tapi dengan model reformasi ini bisa balik kita, bisa kembali ke titik nol lagi gitu. Makanya perlu ada koridor. Saya setuju sekali Pak bahwa memang masalah reformasi kultural itu tidak selesai. Bahkan kalau mau jujur tidak dijalankan. Dijalankan. Nah, maka bagaimana kalau kita sepakat bahwa ini kita menyangkut reformasi kultural saja. Sementara yang menyangkut tentang struktur, kita sudah sepakat bahwa polisi yang bersifat polisi yang bersifat nasional di bawah presiden adalah udah final, jangan lagi diganggu-gugat. Soal misalnya Kapolri ada dalam kabinet atau tidak masih bisa dianulah, karena itu tidak terlalu bagi saya tidak terlalu penting juga gitu ya. Tapi bahwa Kapolri harus melapor kepada DPR, iya dong, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat lah begitu, kepada publik. Jadi sampai titik itu harusnya kita udah clear. Demikian juga reformasi instrumental, perubahan perangkat-perangkat lunak agar sesuai dengan konvensi PBB harus mengenal yang namanya kepekaan, nilai-nilai lokal ya harus. Karena kalau tidak begitu lalu kemudian akan membuat Polri sendiri susah. Tapi dan kemudian lalu tinggal soal yang kultural ini. Makanya lalu ada benarnya juga, walaupun saya terus terang tidak mengikuti ya, mengapa misalnya dari Polri, Mas Lumas membuat tim sendiri tadi yang dikatakan gitu ya. Apakah dalam hal ini tim itu bersifat penerjemahan dari apa yang akan dibuat oleh komite atau komisi nanti? Komite ya? Komite. Jadi komite ngomong A, lalu akan diterjemahkan oleh tim ini. Atau sebetulnya secara strategis tim ini akan bersifat ngurung, memberikan beberapa fooding bahan-bahan yang akan direformasi begitu ya, yang lalu akan diambil oleh komite ini. Artinya jangan keluar dari yang ini loh begitu ya. Nah, kalau begitu nanti yang jalanlah kepentingan Polri. Saya kira nggak sekecil itu, nggak serendah itu. Artinya teman-teman Polri yang bertugas di tim itu juga pada dasarnya berusaha juga untuk yang terbaik bagi masyarakat. Nah, kita sepakat nggak bahwa Polri yang terbaik adalah Polri yang berada di bawah presiden, tidak di bawah Pemda gitu ya, dan bersifat kesatuan, bersifat nasional. Nah, di sini kita harus sepakat dulu nih. Maka semua ide-ide yang mungkin keluar dari komite itu lalu mungkin akan ditampung di sini. Masalahnya begini, terus terang saya ini sebagai pengamat agak gemes juga nih Pak Alfons. Karena kalau sudah namanya ngomong polisi, semua orang merasa bisa, semua orang merasa tahu. Padahal itu ada perguruan tingginya loh, ada S3-nya loh, ada profesornya loh gitu. Kita nulis tebel-tebel tuh untuk nulis tentang polisi. Tapi dalam hal ini kok semua orang merasa bisa ngomong polisi hanya dengan bersumber dari pengalaman kecilnya, lalu bisa mengambil satu generalisasi tentang polisi. Jangan lupa bahwa polisi dimanapun, saya tidak mengajari Pak Alfons ini, selalu terbelah antara polisi yang preemptif, yang bersahabat, yang bersifat baik, yang bersifat menolong, dan yang bersifat keras. Nah, dua hal ini mirip dengan air dan minyak begitu kan. Nah, yang mau direformasi yang mana begitu. Jadi kalau misalnya selalu yang dipermasalahkan adalah polisi yang yang nangkep lah, nembak lah. Nah, yang begini gimana? Apa memang udah benar, ya kan? Mungkin juga ada masalah. Tapi apakah lalu kemudian kita harapkan ini jangan bekerja lalu ini? Nggak bisa juga. Karena tadi ada situasi di mana orang sudah melanggar pidana dan memang harus dilakukan suatu tindakan tegas. Jadi sekali lagi hanya kepolisianlah di dunia ini, Polri salah satunya, yang memiliki tugas multi peran dan bahkan bukan hanya multi peran tapi paradoks peran. Sekali lagi, jangan sampai lalu kemudian reformasi ini lalu kemudian begitu rupa mengacak-acak sehingga lalu kemudian mereka-mereka yang bekerja di fungsi penindakan ini lalu kemudian jadi bingung. Lalu kemudian mereka juga yang berada di fungsi pencegahan juga bingung karena tidak mendapatkan satu apresiasi dari masyarakat. Demikian. Ya kan berarti memang menjadi Polri itu kan kesulitannya adalah dalam satu tubuh dia harus menjalankan dua peran. Keras untuk penegakan hukum gitu misalnya, tegas dalam penegakan hukum dan profesional. Di satu sisi juga ada tugas untuk melayani, mengayomi. Betul. Yang harus ramah, humanis dan sebagainya. Itu ada di dalam satu tubuh kan begitu. Nah, tapi
kalau kita bicara soal kultural tadi, itu kan sebenarnya juga akan berkait dengan struktural, Prof. Karena persoal kultur ini, dia nanti misalnya berkaitan dengan bagaimana pemahaman petugas Polri ya di dalam hal penggunaan kekerasan, gitu. Kemudian bagaimana pemahaman mengenai hak asasi manusia. Bagaimana kemudian bekerja secara profesional dengan profesionalisme gitu kan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Alphonse terkait dengan respon yang cepat sehingga kemudian muncul ada no viral no justice. Nah, itu kan pasti juga akan bersentuhan dengan persoalan struktural. Jadi artinya bukan hanya soal sekedar gitu ya menjadi panutan saja kemudian menjadi selesai. Tapi kan pasti ada juga hal-hal lain yang harus diperbaiki untuk bisa masuk kepada perbaikan kultural. Nah, sebenarnya seperti apa nih, Prof? Kalau dari sisi kriminologinya gitu, karena gini, kan yang merasakan masyarakat nih, keluhan kan pasti banyak. Kita tidak bisa menafikan bahwa keluhan masyarakat itu luar biasa, ya kritikannya juga luar biasa. Nah ini kan harus dijawab nih, Prof. Nah jadi seperti apa sebenarnya? Jadi kalau kita membatasi diri pada yang kita maksud dengan struktural adalah tentang posisi Polri ya dalam pemerintahan, dalam negara dan tata ketandagaraan, maka itu yang saya harapkan kita sudah final di situ, tidak lagi kutak-kutik gitu ya. Ya, kalau struktural terkait dengan misalnya bagaimana pembagian di peran tugas di internalnya supaya kemudian mampu untuk memperbaiki kultural, itu gimana? Tunggu dulu. Ya. Jadi justru dengan konteks di mana Kapolri menjadi pimpinan puncak yang kemudian lalu memiliki tangan dan tangan kaki lah dari Sabang sampai Merauke, itu menjamin bahwa Polri akan memberikan pelayanan yang sama bagi semua pihak ya dengan metode yang sama juga. Nah, tapi kan masalah begini, faktor budaya lalu menjadi yang saya sebut sebagai distorsi. Karena begitu turun dari perintah strategis di tingkat Kapolri, turun menjadi perintah manajerial, dari manajerial turun menjadi perintah taktis, dari taktis menjadi perintah lapangan, ini udah mulai tergerus nih. Bisa tergerus karena anggaran yang kurang, sekarang sudah mulai berkurang. Bisa tergerus karena informasi, sekarang juga mulai berkurang karena dengan model digital segala makin cepat. Bisa juga karena model cara kerja yang masih gaya-gaya lama. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa model tergerus oleh karena tadi pendekatan pragmatisme, pendekatan hedonisme dan seterusnya. Saya setuju Pak dengan yang dikatakan oleh Pak Alphonse bahwa banyak sekali Kasatwil, terutama tingkat Kapolres, yang lebih pada menghitung hari saja. Jadi begitu dia terhitung mulai tanggal tertentu dilantik menjadi Kapolres, maka dia menghitung hari aja sampai saatnya dia pindah, agar kemudian dia bisa meninggalkan jabatan itu dengan tidak ada masalah. Jadi dia menjaga supaya menjaga supaya stabil saja. Landai saja. Ya. Kalau ada masalah tenang ya. Kalau ada apa-apa tenang ya. Tidak berarti menghentikan, tapi lebih pada asal tidak muncul saja. Menunda saja. Sehingga lalu kemudian lalu akan menjadi PR bagi Kapolri berikutnya. Nah, apakah itu visi Kapolri? Tidak akan. Apakah itu visi Presiden? Tidak akan. Tapi tadi begitu ke bawah terdistorsi dia. Nah, ini yang lalu kemudian saya bilang sebagai masalah kultural. Nah, ini kan ranah pimpinan operasional dalam ini Kapolri dan jajarannya. Tapi mengenai struktur bahwa Polri itu harus nasional, puncaknya Kapolri, itu saya kira jangan lagi digugat begitu. Iya. Nah, sekarang gini Pak Alphonse, seandainya nih Pak Alphonse masih aktif. Sekarang seolah-olah kita membayangkan Pak Alphonse masih aktif, kemudian ada sebagai anggota Polri aktif, punya keinginan supaya masyarakat bisa kembali kepercayaan kepada Polri, bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Nah, sebagai anggota Polri yang aktif, kita sedang membayangkan nih Pak Alphonse. Itu apa harapannya jika Pak Alphonse ini sebagai anggota Polri? Terutama juga kepada komisi dan komite yang nanti akan bekerja ini. Nah, ini karena era sekarang kan era digital ya, era no viral no justice. Kan yang orang lihat yang hebat nanti kan nyari reserse dan sebagainya. Sedangkan yang mendengarkan keluhan masyarakat dan sebagainya, fungsi preemptif itu dia kerja sampai kapanpun dia tidak pernah nongol di layar kaca. Jadi tidak mendapatkan sebuah apresiasi. Sehingga menurut saya polisi sekarang kalau mau baik dia buka selebar-lebarnya jendela dan pintu untuk dengar keluhan masyarakat. Karena contoh orang lapor ke Kompolnas dan sebagainya, berapa banyak laporan yang ditindaklanjuti oleh polisi? Lapor ke polisi, berapa banyak yang ditindaklanjuti? Jadi seolah-olah masyarakat itu berteriak di sebuah dunia bebas tersalurkan sekarang pada no viral no justice. Itu viral pun kalau orang tertentu yang memviralkan kan.
Kalau tidak, masyarakat punya keluhan terlalu banyak, sedangkan para pimpinan punya kuping tidak cukup mendengarkan. Jadi saya kira seperti sekarang reformasi. Belanja masalah itu apa? Buka selebar-lebarnya ruang agar publik memberikan komplain. Kalau di Jepang itu, polisi tidak ada di kobang itu pun ada majalah dinding, orang datang tulis, saya punya keluhan ini, itu. Terus besok pimpinan cek, keluhan masyarakat itu bagaimana ditindaklanjuti. Ya. Nah ini fungsi pimpinan, jadi kalau ada masalah, ditindaklanjuti, dilaporkan, tindak lanjuti apa tidak. Sekarang masalah dilaporkan, ya kami akan tindak lanjut, tapi tidak ada tindak lanjut, karena supervisi dan kontrol lemah. Kenapa lemah? Ya ini para pimpinan juga memang, kalau orang lapor bawahannya ada yang seperti begini, begitu dan sebagainya, dia juga tidak berani tegas untuk memberikan tindakan. Karena ada budaya-budaya yang tidak pernah terangkat ini. Ya. Bawahan dengan atasan itu saling tahu menahu tentang hal-hal yang tidak disentuh atau setor-menyetor, sehingga saling atasan, saling kunci ya Pak ya? Ya itu yang pernah Prof sampaikan dan pernah oleh pimpinan Polri merasa sewot atau saya pikir, loh kalau itu memang sebuah kenyataan, perbaiki dong. Jadi jangan sampai kalau orang kritik terus merasa ini orang musuh kami. Bukan. Tampung kritik ini, mungkin ini cermin. Sebagai contoh, saya kadang kritik, oh kenapa kamu gitu? Kalau bukan kita mengkritisi diri kita, nanti kalau orang lain yang kritik sakit hati. Saya bilang, saya kalau di polisi itu ada istilah darah biru, darah kotor dan sebagainya. Saya bangsawan. Kenapa? Akabri, PTIK, dan segala. Ini kalau darah biru itu apa? Ini jaringan komando nih. Dari Kapolsek, Kapolres, sampai Kapolri itulah. Jadi kalau misalnya dari sarjana, jangan mikirlah mau jadi pimpinan. Walaupun pernah jadi kasat serse di wilayah dari sarjana ya, atau jadi Kapolres, atau jadi Kadit, ataupun jadi Kapolda. Jangan mimpi, karena ini kau bukan, terahnya bukan untuk jadi pimpinan Polri. Nah ini yang harus diberantas dan dipotong. Siapapun begitu masuk pada jajaran, yang jabatan dan sebagainya, dia harus diberi kesempatan yang sama. Karena apa sih ilmu kepolisian itu? Praktek-praktek hukum acara, KUHP, kemudian manajemen kan, bagaimana mengatur kesatuan, membaca berbagai kemungkinan dan kendala, menyusun action plan kan. Jadi kalau sudah sampai begitu, nah ini harus terbuka jendela dan pintu dari setiap kantor polisi terbuka untuk keluhan-keluhan masyarakat, dan tindak lanjut itu harus dikontrol oleh para pimpinan secara konsisten. Jangan sampai orang lapor, itu laporan cuma disposisinya USP untuk seperlunya atau file. Jadi masyarakat melapor berkali-kali pun tidak ada reaksi untuk menanggapi atau memperbaiki kinerja yang buruk. Ada kelemahan-kelemahan karena mau tegur bawahan, nanti bawahan bilang, Bapak juga kayak lebih bersih aja dari saya. Bapak juga terima sesuatu kan? Ya. Nah ini penyakit-penyakit lama yang harus diterabas hari ini. Jadi kalau Pak Prabowo bilang mau kejar koruptor sampai di Antartika, nggak usah organisasi-organisasi yang punya kewenangan serupa ini. Bersihkan. Kalau itu bisa bersih, akan bersih. Ya. Siapapun organisasi yang punya kewenangan, mau itu di polisi, mau itu di kejaksaan, mau dimanapun, semua ini kalau boleh dikatakan ini musang berbulu domba. Karena apa? Hampir rata-rata mau jadi pegawai, mau jadi itu kan, semua dengan berbagai kondisi upeti dan sebagainya. Mau jadi polisi bayar, mau sekolah bayar, mau jabatan bayar. Jadi sebenarnya kualitas sumber daya manusia adalah merupakan kewajiban organisasi agar organisasi baik. Tapi kalau seperti di organisasi polisi, boleh tanya dah mau masuk Bintara jadi apa, naik pangkat jadi apa, jabatan nih. Sehingga tidak jarang mana-mana yang ada di lingkaran itu juga yang buruk pun, tapi karena memang budaya nggih orang kepanggih ini laku berjalan, memberi dan esprit de corps-nya kencang, yang buruk pun akan sampai di atas. Ya. Jadi bukan merit system yang baik, enggak. Sementara ini sedang terjadi pembusukan yang merata. Ya kan budaya juga akan terkait dengan lingkungan ya. Budaya mempengaruhi lingkungan, lingkungan mempengaruhi budaya. Betul. Dan di dalam satu institusi tentu ada polisi yang buruk, ada polisi yang baik juga. Betul. Nah, tapi masalahnya ketika budaya seperti ini, lingkungannya menjadi buruk, akhirnya justru polisi-polisi yang baik malah tidak mendapatkan tempat yang layak. Justru sebaliknya, ketika ada orang-orang yang melakukan tadi suap, kemudian terbiasa main perkara, justru itu yang karirnya jadi lebih lancar dan sebagainya. Nah ini seperti itu sebenarnya yang harus ini kita. Mereka dikocek ini kan dompet daripada para pemimpin-pemimpin yang suka dapat setoran kan. Jadi seharusnya yang justru yang bad cup ini yang harus
disingkirkan kan begitu. Nah, itulah harus dengar daripada masyarakat. Ini yang polisi ini bad cop, pimpinan dengar itu. Tapi kalau pimpinanmu terima dari bad cop ini mau jadi apa kan? Itu persoalannya. Nah, ini memang polisi tidak bisa berdiri sendiri. Seperti contoh kan, pernah ada di dunia hukum itu waktu di TV One waktu itu, Pak Karni Ilyas tanya pada Hotman Paris, pernah nggak suap kiri kanan? Ini pertanyaan bodoh kata Hotman Paris itu kan. Karena memang itulah pekerjaan kalau begitu toh. Nah, kekotoran ini menjadi keadaan yang sedang merata. Ini ibaratnya di dalam rawa-rawa yang kotor gitu, danau yang kotor tuh berharap ada bunga lotus ya atau bunga yang indah. Memang susah. Lingkungan kita begitu. Masyarakat kita juga sangat permisif dan kalau boleh jalan pintas ya, kata Pak Kuncharaningrat itu, mentalitas menerabas itu juga menjadi warna dari budaya bangsa kita kan. Nah, masyarakat maunya begitu. Polisi juga ada kesempatan, kenapa tidak? Nah, di atasnya juga kalau memang, taruhlah kalau atas bilang ini mau main golf atau apa, di bawahnya udah berduyun-duyun, udah jadi para punggawa yang ikut meriahkan. Nah, ini kan kondisi ini sedang berlangsung. Kadang memang ada yang kurang juga dari publik untuk memberikan apresiasi kepada polisi-polisi yang sudah melakukan prestasi atau kerja-kerja yang baik. Nah, akhirnya karena dukungannya menjadi kurang, akhirnya yang baik-baik ini tidak muncul, tidak terlihat sebagai orang yang kita harapkan kemudian mengubah keadaan, kan begitu ya? Karena begini, polisi yang baik misalnya yang masuk keluar kampung menerangkan, Bapak, Ibu, kalau pergi kemana-mana lampu dimatikan dan sebagainya, itu tidak merupakan sebuah prestasi, di mana itu aspek-aspek pencegahan ya. Dia tidak, kalau nongol di TV pun, masyarakat lihat bukan apa-apa. Tapi kalau mungkin lihat seperti polisi yang tembak, wah satu teroris mati ataupun satu penjahat tertangkap dan sebagainya, wah itu beritanya apa ya, blow up dan dia kayak hero ya. Dan yang begini jadi hero seperti ini kan prototipe hanya begini. Sedangkan yang tadi pelayanan. Makanya polisi itu mestinya dia berbagi tugas ya. Dulu ada tugas polisi umum itu dari pertama penjagaan, terima laporan, nanti ke pengawalan dan patroli sabara ya, patrolman dan sebagainya, nanti ke intel untuk kumpul data, olah data, ada bimas atau bina mitra, ada reserse, dan itu berputar. Jadi polisi itu tidak ada satu korps. Dia itu berputar di semua fungsi sehingga pada saat jadi Kapolres misalnya atau Kapolsek, semua fungsi dia lewatin. Dia tahu benar bagaimana berhubungan dengan masyarakat, berinteraksi. Nah, yang sekarang kan banyak loncatan-loncatan kaget nih. Tiba-tiba sudah jadi sesuatu yang belum tentu pernah mengalami semua lahan pengabdian tersebut gitu. Nah, Prof, ini kan ada 2 tim ya, ada komite reformasi yang dibentuk oleh Presiden, di mana di situ ada pihak-pihak eksternal juga ya, yang terlibat di dalamnya. Sementara pihak kepolisian juga membentuk tim reformasi yang isinya seluruhnya internal pihak kepolisian. Nah, masukan apa yang bisa Prof sampaikan supaya 2 tim ini bisa bekerja secara optimal, tidak saling menegasikan gitu misalnya, atau tidak saling melemahkan, atau jangan-jangan sebenarnya kita hanya butuh satu saja. Jadi salah satu ya harus mengalah, tidak perlu, karena jadian redundant. Nah, seperti apa Prof kalau menurut pandangan Prof supaya menjadi optimal? Ya, sebagaimana layaknya semua komisi atau komite bentukan presiden itu harus politis. Ya. Makanya dan politis itu harus makro. Ya, jadi saya berpikir komisi atau komite ini membuat kebijakan yang makro, lalu kemudian diterjemahkan secara mikro. Model pertama. Model kedua model fooding. Jadi hal-hal yang disiapkan oleh tim Polri, kemudian lalu dipilah oleh komite yang dibuat oleh presiden. Dan ini yang tadi saya katakan sebagai hal strategis, pasti dalam hal ini teman-teman Polri sudah mengurangi atau membatasi hal-hal yang diperkirakan akan tidak strategis lah ya, sehingga kemudian lalu tinggal dipilah oleh komite ini. Semoga lalu kemudian dengan begitu menjadi harmonis dan dalam hal ini maka saya segera bisa mengusulkan beberapa hal untuk menjadi masukan dari atau menjadi semacam pemikiran dari komite ini. Sebagai contoh misalnya begini, tadi kita bicara mengenai beberapa kasus. Itu kan semua dimulai Pak Alphonse. Tadi kalau kita bicara mengenai pimpinan tidak mengawasi, pimpinan tidak. Karena organizational span atau bureaucratic span-nya terlalu luas. Jadi pribadi Kapolri itu harus mengurusi mulai dari satuan wilayah yang sudah menjadi berapa? 34 Polda dengan turunannya, lalu kemudian semua satuan-satuan yang bersifat satuan pendukung, ya. Contoh misalnya Baharkom turunannya,
baris turunannya, dan juga satuan-satuan yang bersifat auxiliary, seperti misalnya Dokes, koperasi apa. Manusia mana Pak yang bisa begitu, ya kan? Jadi menurut saya dia perlu dibantu agar kemudian mata organisasinya jalan. Untuk itu misalnya saya mengusulkan sekali lagi dengan satu framework bahwa kita tidak melakukan reformasi yang total, tapi dengan semangat yang sudah ada, dengan capaian yang sudah ada. Misalnya saya mengusulkan agar menambah Wakapolri. Jadi Wakapolri yang berada di level, misalnya nih, level atau bidang pencegahan, tadi yang sebelah kiri, dan Wakapolri yang berada di level penegakan. Gitu ya. Atau Wakapolri yang membagi wilayah, Wakapolri bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Itu menurut saya sesuatu yang bisa diterima tanpa mengurangi, tanpa mengubah strukturnya. Nah, mungkin bisa dipikirkan dalam kesempatan ini. Yang kedua adalah soal pengawasan. Jadi dalam hal ini Polri seringkali Pak Alfons memamerkan bahwa kami kan sudah diawasi oleh Kompolnas, oleh Irwasum, oleh DPR, oleh media. Cuma kan pengawasan yang bagi saya, apalagi karena saya juga mantan pengawas ya, ecek-ecek. Kita sebenarnya nggak tahu jeroannya Polri itu kayak apa. Berapa anggaran yang digunakan, itu kan. Mungkin Komisi 3 juga dulu mungkin begitu ya. Hanya sebagian aja. Nah, saya berharap bahwa kalau kita bilang reformasi, maka yang namanya Astama Lena itu pindah ke Kompolnas. Kembali pada satu berpikir Pak Alfons, Mas Tobas, bahwa kalau satu organisasi CQ atau vis-a-vis Kapolri adalah seorang perancang kebijakan, dan dia juga seorang pelaksana kebijakan, dan dia juga seorang evaluator kebijakan, ujung-ujungnya apa? Korup. Ujung-ujungnya apa? Tidak efisien. Itulah yang namanya tidak mengindahkan prinsip tata kelola. Karena tata kelola yang baik adalah tata kelola yang di mana orang yang mengevaluasi beda dengan orang yang menjalankan. Ya, terpisah-pisah. Terpisah-pisah. Nah, dalam hal ini maka jadikanlah Kompolnas sebagai orang yang merencanakan kebijakan. Di situ lalu partnernya adalah Komisi 3, DPR, Kementerian Keuangan, Bappenas. Lalu kemudian Kompolnas setelah mendapatkan pindahan dari Astama Ops ini, ya. Astama Lena, maaf. Lalu kemudian memerintahkan Kapolri. Jadi Kapolri berada pada level orang yang diperintah untuk dijalankan. Menjalankan. Nah, lalu kemudian ada Irwasum yang menjalankan. Nah, Irwasum juga menurut saya perlu diubah sedikit, Pak. Yakni bahwa Irwasum itu perlu misalnya dipikirkan bahwa Kadif Propam, Wasidik itu pindah saja ke Irwasum. Karena karakternya sama, karakter pengawasan. Jadi nggak perlu ada Kadif Propam yang sendiri, Wasidik di Barreskrim, ada lagi Irwasum yang hanya ngurusi administratif. Padahal ujung-ujungnya sama, semua pengawasan. Nah, dengan adanya Irwasum yang tambah kuat, wah Kapolri akan makin ngeri tuh, gitu ya. Nah, sekali lagi, kalau itu dilakukan, saya pribadi sebagai pengamat setuju. Kenapa? Karena perubahannya masih dalam satu struktur yang kita sepakati, tidak mengubah tatanan yang tadi saya katakan sudah menjadi modal sosial kita selama 25 tahun. Ya, itu menarik Prof. Ide-ide tadi itu yang menurut saya sih layak untuk kemudian menjadi bahan diskusi ya di antara komite reformasi ini juga dengan tim reformasi yang ya dalam beberapa hal bisa dielaborasi lagi ya, untuk kita lihat apakah memang itu salah satu hal-hal yang bisa diambil sebagai satu kebijakan-kebijakan baru ya. Nah kan juga terkait tadi juga menarik ya soal pengawasan ya. Selama ini kan memang orang juga mengeluh ya. Ini kewenangan besar tapi kok pengawasannya kecil. Seadanya, nih kan. Nah, kemudian tadi ada ide dari Prof, ya coba dipusatkan, kemudian juga ada penguatan Kompolnas. Nah, dari pengalaman Pak Alfons, apabila kemudian ada pengawasan yang kuat ini, apakah juga bisa membantu juga dalam hal melakukan perbaikan-perbaikan kultural yang memang selama ini menjadi masalah? Karena memang kalau kita belajar tentang manajemen dan organisasi, mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian dan aktualisasi peran, buntut paling akhir itu pengawasan. Jadi kalau semua yang baik direncanakan dilaksanakan tapi tidak diawasi secara baik, ini percuma. Jadi kalau kita belajar di strategic management itu kan tahap awal ada environment scan ya. Jadi untuk menemukan opportunity dan threat-nya kayak apa, SWOT-nya di sini, terus mulai dia memformulasikan kebijakan. Setelah formulasi ada implementasi kebijakan, tahap berikutnya supervisi and control. Nah dari setiap tahap itu selalu feedback ke bawah, ke belakang. Jadi kalau formulasi seperti sekarang itu yang di polisi sebenarnya dalam setiap tahap tuh pada saat implementasi apa kekurangannya, ada feedback kembali. Pada saat formulasi apa kekurangannya, feedback kembali. Tapi pada akhirnya sejauh mana pengawasan dan kontrol itu efektif. Nah ini fungsi daripada pimpinan dari setiap lini di setiap level. Nah kalau sekarang supervision control ini lemah,
ini kan betapa fatal. Kalau dulu misalnya contoh, tiap pagi Kapolda Metro Jaya itu tahu apa kejadian di Metro Jaya. Tiap pagi Kapolri itu tahu apa kejadian se-Indonesia. Karena tiap Kapolda di Pusko dalamnya, Pusat Komando Pengendalian itu ada laporan kejadian. Pagi-pagi udah lapor. Jadi, oh ini hari ada kejadian ini, kemarin minggu depan apa kalau itu kita punya prediksi. Intel bikin perkiraan. Kalau sekarang saya tidak yakin bahwa Kapoldanya ini hari tahu kemarin punya kejadian. Dia sibuk dengan berbagai acara-acara Pangkodamar tadi. Ya mungkin karena bawahannya juga takut kalau melaporkan yang sebenarnya karena dianggap nanti tidak bekerja, tidak Ini justru kinerja yang kurang baik, begitu kali. Memang itu memang ada kondisi seperti contoh. Kalau ancaman faktualnya tinggi, case clearance-nya rendah, itu kan selalu teriakin, ini gimana so, apa yang kamu kerjakan di daerah kan? Crime clearance-nya rendah. Sedangkan memang satu hari tingkat polsek, laporan 10. Belum tentu 10 bisa ditangani. Nah, 1 minggu kan bisa 7 hari, 70. Belum tentu bisa 10 ditangani. Jadi crime clearance akan drop. Nah, pimpinan bisa teriak, ini kenapa kok bisa begini? Karena pimpinan mau bawahan tidak jujur. Jadi apa yang dikerjakan? Laporan kejadian mengenai pencurian, dia bikin laporan bantuan polisi. Iya. Ada laporan kehilangan. Pernah. Jadi perlu keterangan itu untuk buat surat keterangan agar KTP yang hilang diganti dan sebagainya. Pada itu ada angka kriminalitas, AF, ancaman faktualnya naik. Kan ancaman faktual itu bagian deret ukur, sedangkan penyelesaian perkara itu deret hitung. Tidak bisa berimbang. Ya. Laporan tiap hari tambah. Sedangkan penyelesaian kan, crime clearance itu kan tidak gampang kan. Ya. 1 hari 10 belum tentu 1 terpecahkan. Jadi memang kan kesalahan-kesalahan di berbagai tempat yang mungkin kecil-kecil tapi kemudian banyak. Ya. Karena pengawasan tidak berjalan secara optimal juga, ya akhirnya membuat ini ya sudah terus saja berlangsung. Blunder. Akhirnya dia menumpuk ya menjadi Gunung es. ya, yang kemudian akhirnya dalam tanda kutip menjadi klimaks ya dengan tuntutan reformasi Polri ini. Ya. Nah kan kalau misalnya tadi yang disampaikan mudah-mudahan itu menarik tuh menurut saya untuk menjadi bahan ya nanti di tim reformasi ini dan komite reformasi soal pengawasan itu, sehingga kalau misalnya pengawasannya dilakukan secara optimal kan monefnya, monitoring evaluasinya bisa dilakukan per tahapan gitu ya, bisa dipecah-pecah lagi setiap ada masalah. Ternyata bermasalah, ada pengaduan masyarakat, langsung bisa lakukan monitoring dan evaluasi pada saat itu. Sehingga tidak menumpuk banyak, begitu ya Prof? Nah, tapi kan kenyataannya memang sekarang ini kita tidak bisa pungkiri bahwa berbagai kejadian beberapa tahun terakhir ini kan terus menjadi catatan publik. Ya. Orang pasti masih akan teringat soal kasus Kanjuruhan. Orang akan teringat kasus Sambo, orang akan teringat KM50, orang akan teringat penanganan kekerasan demonstrasi. Yang baru-baru ini misalnya, orang akan bertanya-tanya kenapa kemudian ada penangkapan aktivis yang dijadikan bukti buku-buku gitu ya. Dan itu kan akhirnya membuat orang bertanya ini kok jadi begini kerjanya, ini udah benar atau tidak. Nah itu kan kumpulan-kumpulan dari masalah nih. Nah, kalau misalnya kita kaitkan antara satu masalah dengan masalah yang lain yang menjadi memorinya publik. Nah, bagaimana kemudian keinginan kita untuk melakukan perubahan ini mampu untuk mengembalikan lagi kepercayaan kepada masyarakat? Itu yang pertama. Yang kedua, Bro. Sekarang kan juga orang suka bikin joke gitu ya. Kok jeruk makan jeruk gitu. Sekarang harus kita akui kepercayaan publik kepada polisi rendah. Ya. Tapi kemudian ada dua tim nih, ada komite, ada tim. Apakah tidak terbuka kemungkinan bahwa nanti akhirnya hasil kerja apapun, sebaik apapun nanti, karena dianggap jeruk makan jeruk itu, karena masih ada tim yang dibentuk oleh pihak kepolisian, menjadi sia-sia karena tidak mampu untuk membangkitkan kepercayaan publik terhadap kerja dari tim reformasi ini. Nah, kalau menurut Prof, melihat dari secara psikologisnya masyarakat untuk melihat ini seperti apa, Prof? Ya, publik memang jeli. Tapi ya gimana ya, karena saya ini pengamat dan disertai saya tentang kepolisian ya, maka saya harus bilang bahwa publik memang terlalu gross ya, terlalu kasar melihat, kasar berarti tidak sensitif ya. Satu contoh, di Polri itu ada 1.500 layanan publik.
dan ada sekitar 2.000 jabatan. Jadi ada jabatan yang tidak berkait dengan publik ya, misalnya admin, taut gitu kan, itu kan enggak. Tapi selebihnya semuanya untuk publik gitu. Nah, ada timbul satu masalah besar pada organisasi sebesar itu adalah bagaimana menyamakan, menyetarakan KPI, Key Performance Indicator dari semua itu. Ya. Dan yang oke lah dianggap sama. Nah, lalu kemudian harus diakui juga bahwa yang kemudian seringkali menjadi sorotan adalah tadi yang dikatakan oleh Pak Alfons, Kapolres, Kapolsek, Kasat Serse, Kanit Serse gitu ya, Kasat Narkoba gitu ya. Sementara 1.500 yang lain tenggelam tuh gitu ya. Nah, apakah persepsi publik itu yang mau didengar? Dan salah. Jadi kebijakan publik itu harus tidak ada emosi, harus logis. Dan itu yang sekarang terjadi pada konteks Polri sekarang. Polri itu dinilai, dijudge. Wah, seakan-akan saya ini jadi orang Polri, tapi saya ini akademisi ya, nggak ada urusan dengan Polri lah gitu ya. Polri dinilai secara emosional. Maka begitu kemudian yang emosi itu lalu kemudian diturunkan pada, oke, apa gitu ya, bingung semua, bingung. Karena tadi kalau bicara mengenai Polri lambat, lah kan ada, sudah bisa dicekek aja tuh kalau mau pakai kata-kata kabak opsnya gitu ya. Ayo, pastikan 3 menit sampai ke TKP. Nggak perlu reformasi. Makanya itulah bukti bahwa reformasi kita yang sekarang ini digaungkan itu beda dengan suasananya pada waktu dulu. Dulu orang berlomba untuk merubah diri karena memang ada problemnya. Nah, kalau dikatakan mengenai tadi trust tidak muncul ya, karena tadi yang memang dinilai adalah hal-hal yang sebetulnya tidak lengkap. Saya sering bertanya kepada teman-teman Polri, Anda kan tahu bahwa kalau namanya nangkep, nembak, nahan, pokoknya hal-hal yang terkait dengan tindakan tegas, itu pasti mengundang reaksi. Pasti mengundang turunnya citra Polri. Lalu kemudian kepada saya dibalikkan. Oh, kalau begitu Pak Adrianus ingin agar ketika ada orang maling, lalu kemudian saya tidak tahan, hanya karena citra turun. Atau ketika ada orang yang sudah angkat pisau, lalu kemudian saya minta anak buah saya tutup mata aja, gitu, balik kanan. Ya saya harus tembak dong. Betapapun lalu kemudian citra itu menjadi turun. Jadi ada situasi yang terbalik. Nah, kita mau ikut yang mana? Yang penting adalah bahwa ketika dia menembak, maka pastikan bahwa dia sudah mengikuti protap. Gitu kan? Nah, Komnas HAM misalnya berkali-kali bilang bahwa Polri lah menjadi organisasi pelanggar HAM terbanyak. Ya, menurut saya itu karena dia bekerja, karena dia nangkep, karena dia nahan, dan pada saat itu lalu kemudian ada ekses. Apa pesannya adalah bahwa kalau begitu Polri jangan nahan ya, jangan nangkep ya, jangan nembak ya. Atau pada saat kasus Agustus, Polri ketika ada masuk anarkis lepas saja ya, gitu ya, lalu biarkan masa anarko itu lalu kemudian masuk anggota DPR, masuk ke Komnas DPR. Jadi apa? Simbol-simbol negara itu, gitu kan. Jadi justru ketika Polri bekerja, ya sesuai dengan level ancaman yang dihadapi, masa disalahkan sih? Lalu sekali lagi ketika itu kemudian menimbulkan public image atau public trust yang rendah, apakah harus diikuti gitu? Nah, oke diikuti, tapi jangan lalu kemudian berbuah menjadi kebijakan yang menyenangkan masyarakat saja. Kita ikuti apa kata masyarakat. Artinya apa? Reserse, Densus, apalagi tuh, Brimob, jangan kerja. Apa itu artinya lalu kemudian ketika ada maling, ada copet dan seterusnya terjadi lalu kemudian kita diam? Jangan kita, Polri diam. Nanti salah, gitu kan? Karena tadi ada kalanya di mana ada masyarakat kita yang tidak bisa lagi diajak ngomong, tidak bisa lagi diajak penyuluhan, dan baru akan bertemu Polri dengan pada saat sudah ada wajah Polri yang keras tadi, kan gitu kan? Iya. Jadi hati-hati dengan sekedar memuaskan publik ya. Karena tadi publik itu sendiri juga gampang sekali di framing dan seterusnya. Dan moga-moga itu tidak terjadi sekarang ya. Artinya memang ada satu kebutuhan yang delicate ya, yang urgen di mata pemerintah dalam rangka mereformasi Polri. Tapi kalau hanya bersandar pada tadi ya public trust, maka saya kok agak ragu-ragu. Demikian. Ya, tapi kan ya saya mewakili masyarakat gitu misalnya. Melihat bahwa harapan masyarakat sangat tinggi untuk adanya penegakan hukum. No viral, no justice itu kan juga salah satu tuntutan untuk supaya tadi bekerja. Itu kan bukan soal bahwa masyarakat justru tidak mau bekerja, mereka bekerja kemudian menghasilkan laporan ke Komnas HAM dan sebagainya. Tapi justru mau bekerja, tapi harus profesional. Bekerja, tapi jangan sampai ada ekses-eksesnya. Jangan sampai kemudian ada tindakan yang berlebihan. Jangan sampai ada kekerasan. Semua harus dasar pada bukti. Jadi kan tuntutannya dua. Satu, tetap bekerja, cuma harus
profesional. Betul. Nah, ini kan harus mampu untuk ditangkap oleh Polri, Prof. Satu hal dalam rangka yang saya lihat ya sebagai hal yang mengurangi kemampuan Polri bekerja di bidangnya, di bidang terkait dengan tupoksinya adalah terlalu banyak hal-hal yang di luar tugasnya yang diurusi oleh Polri. Seperti apa, Prof? Kalau kita mau jujur, siapa yang berperan besar dalam rangka menurunkan angka COVID 3 tahun lalu? Ayo. Demikian juga sekarang siapa yang berperan besar dalam rangka mengamankan kebijakan presiden dalam rangka MBG, ketahanan pangan? Ya dia juga, gitu ya. Siapa pihak-pihak yang setiap kali pemerintah punya acara hari apa, lalu kemudian diminta untuk turun serta dalam rangka mengamankan, dalam rangka mensukseskan, tanpa ada akuntabilitas keuangannya. Polri juga. Nah, itu semua kan akan membuat lalu anggota Polri ini lalu terpecah perhatiannya, dan lalu kemudian bisa membuat satu semacam bias bahwa kalau gitu yang penting itu adalah kalau saya sebagai Kapolres mengurusi panitia ini, mengurusi menteri ini, mengurusi itu, gitu ya, ketimbang tugas utama. Dan itu terjadi, Pak, gitu ya. Maka pesan saya adalah bahwa kalau memang kita sungguh-sungguh dengan reformasi adalah maka komite ini maupun juga tim Polri harus mengatakan bahwa kurangi hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi menjadi beban Polri, sehingga 100 berapa ya, saya nggak tahu soal anggaran Polri itu, sepenuhnya dipakai untuk untuk serse dan seterusnya begitu ya. Jangan lalu kemudian diambil untuk yang lain-lain. Dan dengan begitu pula lalu Pak, agar kemudian lalu tekanan bagi Polri untuk ini tadi soal mengambil Parmas menjadi berkurang. Kenapa Polri lalu kemudian masih ada saja soal Parmas? Karena tadi anggaran utamanya ya sudah dialokasikan ulang untuk ngurusi yang begini-begini, sementara tekanan untuk mengurusi kasus tambah banyak. Mungkin biar pemirsa paham, Parmas itu apa, Prof? Nah, biar clear. Ya, mendapatkan uang dari masyarakat lah, dengan berbagai macam cara. Bisa dengan cara setoran, bisa dengan cara hadiah, bisa dengan cara macam-macam lah gitu ya. Hal mana kalau kita bicara mengenai keuangan negara yang bersih, transparan, itu nggak boleh lagi gitu ya. Sebagai satu lembaga negara, dia harus bekerja berbasis pada hanya oleh APBN, ya kan? Tapi nggak cukup ini, karena tadi APBN yang ada dipakai untuk yang lain-lain. Atau permintaan yang ada terlalu besar untuk ditanggulangi oleh APBN saja, makanya kemudian lalu perlu dicari sumber-sumber yang lain. Maka sekali lagi kalau kita mau reformasi, itu dong yang direformasi. Permintaan kepada Polri jangan macam-macam, ya, hanya untuk ngurusi keamanan saja. Nah, kalau itu saya kira makin banyak yang happy, Pak, gitu ya. Tapi juga akan makin banyak orang yang lalu merasa bahwa Polri nggak bisa lagi berada dalam genggamannya. Gitu. Nah, Pak Alphonse sebagai orang yang ya dulu juga sempat mengkritisi terkait dengan upaya kita melakukan reformasi Polri. Nah, seandainya misalnya ada masukan dari Pak Alphonse ya, yang harus dilakukan oleh pimpinan Polri, yang sebut saja harus dilakukan oleh Kapolri secara konkret apa? Yang harus dilakukan oleh komite ataupun tim, ini apa saja? Kemudian yang harus juga disadarkan kepada seluruh anggota Polri ada semangat bersama. Itu semangat bersama seperti apa yang bisa dibangun. Dalam rangka itu tadi, kita benar-benar bisa mewujudkan satu institusi Polri yang terpercaya, profesional, dan benar-benar bisa diandalkan. Nah, seperti apa masukan konkret dari Pak Alphonse? Mungkin yang pertama kita rubah aturan. Rule 1 itu, boss always right. Jadi boss always right ini kan apa kata bos, itulah yang harus dikerjakan oleh bawahan. Tapi sekarang contoh seperti tadi kata Prof. Adrian kan, MBG ketahanan pangan itu bukan tupoksi. Tapi karena bos bilang mau begitu, sebagai para Kurawa pengikut ya laksanakan. Nah, akhirnya menghilangkan porsi pelayanan masyarakat. Jadi harus benar-benar pimpinan negara dan jajaran pelaksana termasuk Kapolri dan sebagainya juga strict pada tupok sesuai undang-undang kan. Jangan melebar gitu loh. Konsisten dan komit pada tupok sesuai undang-undang karena negara hukum kita kan. Ya, ruang diskusinya tetap harus ada ya. Karena kan ini juga Polri kan bukan militer sebenarnya. Jadi ketika ada instruksi, kalau misalnya instruksi itu layak untuk didiskusikan, diperdebatkan, harusnya terbuka juga ya, Pak Alphonse. Oke. Jangan sampai ya karena yang pilih saya istilah dulu Pak Lurah. Ya apa kata Pak Lurah, sehingga ada yang bilang ini anak buah Lurah. Apapun kata Pak Lurah, dia tidak pusing apa kata bawahan, apa kata masyarakat, emang gue pikirin. Iya. Apa kata lurahnya. Jadi apa kata yang di atas yang aja. Di atas. Nah, ini dampaknya bodo amat. Gitu. Ini di reform yang sekarang, kembalikan pola pikir itu agar
rule number one, aturan kita acu sebagai kitab suci. Jangan melirik kiri kanan, ya kan? Ya. Kemudian buka selebar mungkin itu tadi yang partisipasi masyarakat itu, dengar keluhan masyarakat. Ya. Karena mau melindungi, mengayomi, menegakkan hukum, yang rasakan kepuasan itu masyarakat, tuh. Stakeholder penentu itu masyarakat. Ya. Jangan sampai masyarakat merasa kok kita punya suara tidak didengar, kok malah kerja yang ataupun kerjaan mereka yang tidak memuaskan kami masyarakat. Walaupun kehendak masyarakat itu sangat beragam ya, tetapi hal-hal yang menyangkut tupok itu, yaitu pelindung pengayom, penegakan hukum dan Kamtibmas, itu masyarakat punya harapan di seluruh dunia. Dan akhirnya kan jadi to serve and to protect kan, masyarakat terlindungi. Nah kalau seperti sekarang ini, masyarakat merasa polisi bukan siapa-siapa, polisi dia lucu dengan keadaannya sendiri. Mungkin dengan alat peralatan yang begitu mewah dan sebagainya, tapi kami hanya penonton. Kami cuma pembayar pajak. Kalau memang nanti para penguasa ataupun yang sekarang oligarki katanya itu punya keperluan apa, polisi alat oligarki. Yeah. Misalnya mau tanah digusur, mau perkebunan, ini para konglomerat punya urusan, itu yang jadi itu yang jadi concern Polri. Nah, balik paradigma itu sekarang. Masyarakat yang terutama, suara masyarakat itulah atasan karena pelindung pengayom kan. Yeah. Nah, itu yang harus dilindungi. Jadi memang cara berpikir para pimpinan Polri pun berani untuk sampaikan kepada pemberi perintah kalau memang perintah itu di luar koridor, dan juga berani untuk terbuka ke masyarakat. Ini kami punya kondisi. So, kalau tidak terbuka, masyarakat juga tidak tahu apa sih. Nah sekarang contoh, di tingkat polsek kan ada pospol. Sejauh mana kalau zaman dulu ada Bimasral namanya. Bimasral itu sekitar itu 200-300 meter tuh tiap anggota punya masyarakat yang dia kelola, dia bina. Jadi dia dengar apa-apa masalah. Jadi tiap hari inventarisir, dia laporkan, komandan ada begini. Mohon petunjuk nih gimana. Kalau sekarang apakah ada begitu? Sehingga dulu orang patroli pun dia pakai sepeda pelan-pelan masuk keluar. Kalau di Jepang tuh jalan kaki polisinya. Masuk keluar kampung, karena banyak the orphan people kan, banyak orang tua tuh dia kunjungi dan sebagainya. Kalau lampunya nggak mati, kenapa nih? Mungkin sakit dan dia kunjungi. Polisi sekarang mana ada sentuh masyarakat. Nah, kembali karena mungkin kelamaan bertugas seperti itu, kepekaannya jadi berkurang. Seperti dokter jadi IGD kan, lihat orang berdarah-darah yang keluarganya, tolong dok, dia tenang aja. Sebentar itu mati kan. Yeah. Karena keseringan menangani seperti ini, polisi kehilangan kepekaan. Para pimpinan pun tidak peka lagi. Nah, masyarakat yang melihat tetap kecewa dengan cara-cara yang tidak peka terhadap tugas-tugas preventif tadi. Gitu. Okay. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada masukan terakhir dari Prof ya kepada tim yang nanti akan bekerja ya supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, jadi saya selaku akademisi selalu mengatakan bahwa, dan juga sudah disepakati oleh teman-teman Polri, bahwa Polri itu adalah buah dari lingkungannya. Ya nggak mungkin Polrinya beres bersih sendiri di tengah masyarakat yang brengsek lah begitu. Dengan kata lain selalu ada unsur saling mempengaruhi lah begitu ya. Nah, salah satu hal yang menurut saya perlu selama ini mempengaruhi Polri, dan mumpung mau reformasi ya, maka perlu untuk dikatakan adalah tadi soal banyaknya tugas-tugas yang non kepolisian, non tupoksi Polri, lalu diminta Polri yang menjalankan. Demikian juga hal-hal yang terkait dengan politik sih, ya politik yang lalu mau nggak mau akan didengar oleh Polri, sehingga kemudian membuat Polri lalu menjadi politis gitu kan. Maka kalau ada istilah parcok itu kan sebetulnya adalah Polri mau nggak mau diminta berpikir politis, padahal dia tidak politik gitu. Dia bukan organ politik. Jangan tarik-tarik ke politik. Betul. Nah, ya tentu tergantung Kapolrinya memang. Tapi Kapolri kan juga punya keinginan untuk membuat organisasinya bertahan, sehingga lalu pun dia nggak mau membuat organisasi tertarik, tapi ada batasnya. Nah, mungkin batas ini sudah berat sekali, sehingga lalu kemudian dia mulai berpikir politis dan menjadi tadi ya parcok atau yang lain. Nah, bisa nggak teman-teman yang lain di luar Polri juga bereformasi diri agar kemudian lalu membiarkan teman-teman Polri untuk menjadi polisi yang profesional. Satu lagi ya, misalnya begini. Tadi dikatakan oleh Pak Alfons soal penggunaannya. Saya amati pada waktu 2000 ketika reformasi Polri dimulai, itu Polri memiliki anggota 130.000. Sekarang sudah 350.000. Sudah 2 kali lipat, bahkan lebih. Cuma Polri yang pertambahan anggotanya luar biasa.
Tapi apakah kita betul-betul merasa pertambahan yang 2 kali lipat juga? Tidak. Kenapa? Karena ternyata banyak anggota Polri yang memang terserap selama ini memang mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Tapi kedua adalah mengisi jabatan-jabatan yang sebetulnya bukan tugas utama. Baik itu yang bersifat yang untuk para bintang, yang lalu mengisi sestama kah, dirjen kah, yang sebetulnya nggak harus Polri yang mengisi, sampai pada job-job yang bawah. Sekarang ini Pak, orang berebut jadi ajudan, jadi protokol, jadi ADC. Kenapa? Karena dia akan menjadi polisi salon bagi saya. Polisi yang hanya berada di ruang AC, turun naik mobil, dan ganteng gitu kan. Dan teman-teman yang kemudian yang masih berkeringat tiap hari berlomba dengan segala cara untuk pindah. Bisa jadi situ. Nah, ini kan menurut saya bukan salah Polri-nya kalau dia berpikir begitu, tapi salah masyarakat yang tadi minta. Banyak Pak, misalnya banyak pejabat-pejabat tinggi yang sudah purna, bahkan istrinya pun masih menikmati hal seperti itu. Nah, masa Polri-nya yang disalahkan sih? Ya kan? Jadi kita adil juga dalam hal ini terkait dengan situasi itu. Demikian. Ya, baik, terima kasih Prof. Adrianus, Pak Alphonse, ya, diskusi yang menarik, banyak hal-hal yang kemudian menurut saya kalau dihimpun ini bisa menjadi masukan yang sangat berharga ya bagi baik itu Komite Reformasi Polri maupun tim Reformasi Polri. Kita akan nantikan ya bagaimana kerja dari kedua tim ini, dan mudah-mudahan kedua tim ini tidak saling justru menimpali satu sama lain, tapi justru bisa saling mengisi terkait dengan kerja-kerja yang diberikan. Kita tunggu Polri berbenah, kita tunggu untuk kita mendapatkan institusi Polri yang profesional, yang dapat dipercaya masyarakat. Sampai jumpa lagi.